Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan pajak dimanapun berada. Nah, jumpa lagi di podcast PMA6 yang selalu asik membahas materi perpajakan terkini. Seperti pada podcast PMA6 episode kedua kali ini, kita akan membahas Per 03 PJ 2022 tentang faktur pajak yang tentunya saat ini masih hangat. Kawan pajak pantengin ya podcast PMA6 ini supaya lebih segar dan sekaligus cinta budaya Indonesia. Mari kita buka dengan pantun. Tanah Melayu, negeri seribu pujangga. Kaya khasanah bahasanya. Tak terbilang sastra lahir dari rahimnya. Sejarah Melayu menjadi ibu bahasa persatuan Indonesia. Aduh. Kawan pajak, simak siniar PMA6, jembatan informasi DJP dan kawan pajak. Ilmu didapat, siniarnya asik. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe-nya ya kak. Nah, pada podcast PMA6 kali ini, saya, Indrianto, sebagai fungsional penyuluh pajak ahli muda, akan bersama-sama membahas Per 03 PJ 2022 dengan ditemani narasumber kita yang sudah tidak asing, yakni Bapak Wahyu Dewaji, selaku fungsional penyuluh pajak ahli madya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga sehat-sehat kawan pajak ya. Saya ada kata bijak sore ini. Orang yang melewatkan 1 jam dari waktunya, sebenarnya dia tidak tahu arti dari kehidupan. Manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya kan pajak. Wah, luar biasa sekali ya. 1 jam waktu jangan disia-siakan. Oke. Baik kawan pajak, bila di podcast PMA6 sebelumnya, yakni di seri pertama, membahas isi dan cara pencantuman alamat di faktur pajak, maka pada seri kedua kita ini akan membahas batas waktu upload faktur pajak sesuai Per 03 PJ 2022. Baik Pak Wahyu, banyak pertanyaan dari kawan pajak. Apakah saat ini upload faktur pajak itu dibatasi Pak? Ya Mas Indri, kawan pajak ya. Sesuai pasal 18 ayat 1 Per 03 PJ 2022, e-faktur wajib diunggah atau diupload di aplikasi e-faktur kan pajak dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang lebih penting lagi kan pajak, paling lambat upload adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Demikian kan pajak. Oh iya. Terima kasih Pak Wahyu. Nah, apabila tanggal 15 tersebut bertepatan dengan hari libur, baik hari libur nasional maupun hari libur perayaan keagamaan, apakah waktu uploadnya akan diundur ke hari kerja berikutnya Pak Wahyu? Baik Mas Indri, kan pajak, ini perhatian ya, perlu perhatian kan pajak ya. Memang sesuai Per 03 PJ 2022 yang tadi kita sebutkan ya, bahwa upload e-faktur itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ya, kan pajak ya. Sehingga konsekuensinya, meskipun tanggal 15 itu tanggal merah atau hari libur, maka tetap harus mengupload kan pajak pada paling lambat tanggal 15 ya. Oleh sebab itu, supaya aman, kan pajak segera saja mengupload faktur pajaknya tanpa menunggu mendekati tanggal 15. Demikian kan pajak. Oke Pak Wahyu. Demikian ya, sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu ya. Wah, kawan pajak nih harus ekstra hati-hati ya kalau sudah mendekati tanggal 15 ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana bila terdapat faktur pajak pengganti, Pak? Misalnya, faktur pajak normalnya itu tanggal 31 Mei 2022. Dan faktur pajak penggantinya tanggal 19 Juni 2022. Kapankah batas waktu uploadnya, Pak? Baik, Mas Indri, kawan pajak. Begini, pembuatan faktur pajak pengganti dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT masa PPN dilaporkannya faktur pajak pengganti tersebut masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Misalnya, tadi disebutkan oleh Mas Indri kan pajak ya. Faktur pajak normal tanggal 31 Mei 2022. Kemudian faktur pajak pengganti tanggal 19 Juni 2022. Maka, kapan faktur pajak pengganti itu wajib diupload? Sebelum tanggal 15 Juli 2022 kan pajak. Oke. Nah, untuk case faktur pajak pengganti, sudah jelas ya, kawan pajak ya. Jika kita melihat timeline-nya di slide, maka sudah jelas yang menjadi tanggal acuan batas waktu upload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya adalah ya, tanggal yang tercantum dalam faktur pajak, ya, yakni tanggal faktur pajak. Benar Mas Indri. Demikian ya, kawan pajak. Jadi misalnya nih, saya ilustrasikan ya kawan pajak ya. Penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak terjadi tanggal 15 Mei 2022. Kemudian administrasi dari staf dari kawan pajak semua menginput itu pada aplikasi faktur tanggal 20 Mei 2022 dengan tanggal faktur 15 Mei 2022. Maka dalam hal ini batas akhirnya kapan kawan pajak? Yaitu adalah 15 Juni tahun 2022. Jadi dapat disimpulkan tadi disampaikan oleh Mas Indi bahwa tanggal faktur pajak adalah tanggal yang tercantum dalam faktur pajak, ya kawan pajak ya, bukan tanggal input faktur pajak dan bukan pula tanggal upload faktur pajak. Demikian kan? Wah, terima kasih Pak Wahyu atas penjelasannya. Ya. Sudah begitu jelas dan gampang dipahami kan oleh kawan pajak. Nah, ada pertanyaan lagi dari kawan pajak ini ya. Lalu bagaimana jika ada faktur pajak masa Januari sampai dengan Maret 2022 yang belum diupload di aplikasi faktur? Apakah masih bisa diupload dengan tarif PPN 10%, Pak? Pertanyaan bagus Mas Indri, ya buat kawan pajak juga semuanya ya. Dalam hal saat terutang PPN sebelum 1 April 2022 dan saat pembuatan faktur pajak atau dokumen tertentu yang dibersamakan dengan faktur pajak terjadi sebelum 1 April 2022, maka tarif PPN-nya masih 10% kan pajak ya. Untuk upload faktur pajak sebelum April 2022 paling lambat dilakukan tanggal 15 Mei 2022 kan pajak. Oh iya, oke. Kemudian saya menyampaikan juga kasus lain kan pajak ya. Misalnya SPT masa PPN masa Februari 2022 sudah dilaporkan dan pada bulan April 2022 kan pajak baru tahu ini ada faktur pajak Februari 2022 yang kelewat, belum dibuat ya. Demikian kan pajak. Itu bagaimana? Maka faktur pajak Februari tahun 2022 yang disusulkan tersebut paling lambat diupload tanggal 15 Mei 2022. Demikian kan pajak. Oke, Pak Wahyu. Nah, batas waktu upload e-faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Apakah berlaku juga untuk faktur pajak masukan, nota retur, dan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak? Baik Mas Indri dan kawan pajak ya. Jadi batas waktu upload faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ini hanya berlaku untuk faktur pajak keluaran saja kawan pajak ya. Jadi kesimpulannya, batas waktu upload tersebut tidak berlaku untuk faktur pajak masukan, nota retur, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Demikian kawan pajak. Oke, makasih Pak Wahyu atas jawabannya ya. Semakin jelas ya, kawan pajak ya. Masih ada pertanyaan. Kawan pajak ini luar biasa. Pertanyaan luar biasa. sangat banyak. Jika batas akhir upload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, Pak, apakah tidak bentrok dengan batas akhir penyetoran PPN wajib pungut atau WAPU? Misalnya, lawan transaksi baru memberikan faktur pajak tanggal 15 bulan berikutnya, pukul 23.59 WIB. Dan tanggal tersebut merupakan batas akhir dari penyetoran PPN WAPU. Itu bagaimana, Pak?
Baik Mas Indri dan kawan pajak. Jadi pengaturan batas waktu upload faktur pajak ini tidak mengubah ketentuan saat pembuatan faktur pajak kawan pajak. Ya. Meskipun upload faktur pajak dapat dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, maka kepada kawan pajak semua untuk langsung segera melakukan upload tanpa menunggu batas akhir faktur pajak tersebut diupload, yaitu tanggal 15. Demikian, segera saja kawan pajak. Oh iya, jadi tetap intinya harus segera upload ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Bapak. Untuk penyerahan ke Batam ya, sekarang diperlukan namanya dokumen pemberitahuan perolehan atau pengeluaran barang kena pajak atau jasa kena pajak atau disingkat PPBJ. Dan PPBJ dimasukkan di keterangan di e-faktur ya. Saat ini sering ditemukan, masih ditemukan ya, remarks PPBJ tidak ditemukan. Disebabkan proses ya, di SIN SW yang datanya belum masuk ke data pajak. Jika karena hal ini melewati 15 hari dari tanggal faktur pajak dan ini di luar kendali wajib pajak Pak, karena sistem DJP dan Bea Cukai, apakah ada tenggat khusus untuk transaksi di Batam ini Pak? Baik Mas Indri, kawan pajak semua ya. Jadi faktur pajak dengan kode transaksi 07 ya, untuk penyerahan barang kena pajak ke KP BPB tadi disebutkan oleh Mas Indri, harus dibuat melalui aplikasi e-faktur setelah PPBJ diterima oleh kawan pajak semua ya. Faktur pajak dengan kode transaksi 07 tersebut diupload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan faktur pajak ya. Pemberian jangka waktu upload antara 15 hari sampai dengan 45 hari sudah cukup kan pajak ya. Oh demikian ya Pak. Jadi kira-kira 45 hari dirasa sudah cukup lah Pak ya, untuk menyelesaikan semua administrasi perdokumenannya tadi. Oke. Nah, kawan pajak, semoga dengan penjelasan kami bisa membantu kawan pajak semakin memahami pasal 18 Per 03 PJ 2022. Tak terasa waktu 15 menit sangat singkat. Nah, oke. Tapi kawan pajak tidak perlu bersedih. Karena podcast PMA6 akan selalu hadir memberikan informasi terkini seputar perpajakan. Sebelum penutup, kiranya Pak Wahyu dapat memberikan closing statement di acara kita ini, Pak. Baik, Mas Indri dan kawan pajak semua, semoga apa yang telah kita sampaikan dalam acara ini dapat bermanfaat dan dapat lebih kawan pajak lebih memahami dan lebih jelas dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sebaik-baiknya, utamanya upload faktur pajak pada waktunya ya. Saya tutup dengan pantun. Sirup es campur kolaknya, minum di gelas terasa manisnya. Cakep. Upload e-faktur pajaknya sebelum tanggal 15 pastinya. Wah, luar biasa. Cakep sekali. Oke, tanggal 15. Jangan pernah lupa. Oke. Kalau tadi Pak Wahyu sudah tutup dengan close statement pakai pantun, nah, saya juga pakai pantun. Teluk Bayur, pelabuhan yang ramai. Saudagar saling bertemu, bertukar cenderamata. Sampai ketemu kawan pajak nan ramai di seri podcast PMA6 Per 03 tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan pajak. Merdeka!